Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk membawakan damai sejahtera. Selain kita berdamai dengan orang lain, kita juga memperdamaikan orang lain. Bahkan memperdamaikan orang lain dengan Allah melalui kuasa Roh Kudus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sistem nilai di dalam Kristus berbeda dengan sistem nilai di dalam dunia ini. Relasi orang-orang percaya di dalam Kristus berbeda dengan relasi-relasi yang ada di dalam dunia ini. Hal inilah yang seharusnya kita sebagai orang percaya untuk menghidupi nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan kita bergereja maupun kehidupan kita sehari-hari. Kita memelihara dan menghidupi relasi di dalam tubuh Kristus sebagai sebuah relasi yang sangat berharga. Karena relasi itu hanya dapat dilaksanakan melalui karya Roh Kudus. Semua itu tidak dapat terjadi dengan otomatis, melainkan harus melalui kesadaran dan usaha kita sebagai orang percaya, sebagai wujud penghargaan dan tanggung jawab penerima anugerah dari Tuhan Yesus. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak ada seorang di antara kami berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatang kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pada bagian ini berbicara tentang ketika orang-orang Kristen di Korintus ada permasalahan satu dengan yang lain. Apakah mereka akhirnya membawa itu ke dalam meja hijau? Sebuah persidangan yang dilakukan oleh negara yang tentunya orang-orang tersebut bukanlah orang-orang percaya. Saudara, Rasul Paulus menasihati mereka bahwa hal itu sepatutnya tidak dilakukan. Saudara, orang-orang Kristen sepatutnya adalah orang-orang yang bersedia bertobat atas kesalahan dan dosa-dosanya. Dan orang-orang Kristen yang rohani rela hidup di dalam kebenaran dan jadi berkat. Sehingga saudara tidak dibutuhkan satu persidangan meja hijau bagi permasalahan antara orang Kristen. Saudara, orang-orang Kristen yang rohani haruslah menjadi orang yang dapat menerima satu dengan yang lain dan rela mengampuni serta bersimpati dengan mereka yang dirugikan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama,
terjadinya permasalahan hukum di antara orang-orang percaya merupakan kekalahan bagi orang-orang percaya. Surah firman Tuhan berkata, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, permasalahan antar orang Kristen itu sudah merupakan satu hal yang menjadi celah di hadapan banyak orang. Apatah lagi ketika orang Kristen membawa permasalahan antara orang Kristen dengan di meja hijaukan, di mana orang-orang Kristen tidak lagi menjadi kesaksian bagi dunia ini. Bukan saja itu, sebelum di meja hijaukan berarti orang-orang Kristen tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal orang-orang Kristen adalah orang-orang yang hidupnya di dalam kasih Tuhan. Bukan itu saja, kekalahan bagi orang Kristen ketika ada permasalahan dan permasalahan dibawa ke meja hijau. Orang Kristen lupa bahwa bukankah orang-orang kudus akan menghakimi dunia ini, dikatakan Rasul Paulus. Bahkan dikatakan kita ini akan menghakimi malaikat-malaikat. Apa maksudnya? Maksudnya kita ini akan duduk bertata bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang mengenal kebenaran. Sehingga kita bisa menilai yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada intinya Rasul Paulus mengatakan, hendaklah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mari kita menyadari bahwa kita sebagai orang percaya memang rentan terhadap perbedaan pendapat atau perselisihan. Namun satu hal yang perlu kita pelajari adalah bahwa kita harus rela dan cepat bertobat dari kesalahan kita. Dan kita harus rela untuk mengampuni orang lain. Kita harus rela untuk dirugikan oleh orang lain. Kita harus rela melakukan apa yang baik dan benar di dalam segala perkara. Sehingga dengan demikian, orang-orang percaya dikenal sebagai orang-orang yang membawa damai sejahtera. Yang kedua, jadilah orang-orang percaya yang tidak merugikan orang lain atau bertindak tidak adil kepada orang lain. Melainkan menjadi orang-orang percaya yang beranugerah karena kita telah menerima anugerah Kristus. Saudara firman Tuhan berkata, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara, Rasul Paulus memberitahukan bahwa orang percaya itu sudah berbeda dengan orang-orang dunia ini. Saudara, orang-orang dunia ini yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah bisa dalam kategori mereka orang-orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, dan lain sebagainya. Saudara, dulu, kata Rasul Paulus, kamu pun demikian di dalam hidup dalam dosamu. Dan sekarang seharusnya kamu tidak begitu karena kamu sudah menjadi manusia baru. Saudara, tidak berarti bahwa jika ada orang Kristen berbuat kesalahan atau dosa sebagaimana ditulis di sini, keselamatan akan hilang. Tetapi yang maksud Rasul Paulus bahwa tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Dia berbicara tentang orang yang belum dilahirkan kembali. Maksud Rasul Paulus adalah supaya orang Kristen tidak meniru perbuatan-perbuatan mereka. Karena kita adalah orang-orang diselamatkan. Di situ Rasul Paulus mengajarkan kepada kita
bahwa kita tidak demikian. Kenapa? Karena kita telah menerima anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam Roh Allah kita. Firman Tuhan berkata, kamu telah memberi dirimu disucikan, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, artinya saudara-saudara, kalimat ini dalam bentuk pasif, artinya Tuhan Allah yang beranugerah kepada kita. Saudara, anugerahnya begitu besar, sehingga kita yang berdosa disucikan. Kita yang tidak punya status orang-orang kudus diberikan status orang-orang kudus. Kita yang tidak benar dibenarkan. Saudara, di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita perlu menjadi orang Kristen beranugerah. Saudara, tentu ketika kita berbicara kita harus beranugerah kepada orang lain. Maka kita tidak lepas daripada kerelaan untuk menjadi rugi, berkorban bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus berkorban bagi orang yang bersalah. Saudara, orang Kristen harus mempersiapkan dirinya, rela berkorban bagi orang yang bersalah kepadanya. Orang Kristen bukan saja tidak boleh berlaku tidak adil, bukan saja tidak boleh mengambil hak orang lain, tetapi orang Kristen perlu rela berkorban bagi orang yang mungkin bersalah kepada kita, yang mungkin berhutang kepada kita. Karena itulah yang Yesus Kristus lakukan. Dan saudara, oleh karena itu kita menghargai betapa mahalnya Tuhan membayar kita, karena hutang dosa kita begitu besar. Saudara, oleh karena itu, marilah kita sebagai orang percaya, ketika kita menghayati anugerah Tuhan, kita dimampukan menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memetraikan firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, supaya kami diberikan hikmat di dalam kehidupan kami, sehingga kami sangat menghayati Injil Yesus Kristus untuk kami hidupi dalam hidup ini, selain kami menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.